Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Tante Meling, apa kabar? Kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh hidup kita saat ini. Kita mau menyembah Yesus. Kita mau memuji Dia. Kita percaya bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus yang terus mendampingi, menyertai, menuntun, memberkati, menyembuhkan, memulihkan hidup kita. Saat yang indah, mari kita sehati, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir pada persekutuan kami saat ini Tuhan. Supaya kami menikmati lawatan Tuhan. Menikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan buat semua kejadian dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau yang mengampuni setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu berkenapi atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kekuatan. Engkau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Biar lagi selagi kami ada, selagi kami masih hidup Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kekurangan, kesalahan, dosa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau dapat hidup kami benar Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup menuntun, memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Allah kami yang besar. Yang tidak hanya berjanji Tuhan, tapi Engkau juga yang menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua umat-Mu Tuhan, siap diberkati, siap dipulihkan, siap dibentuk Tuhan, lewat ibadah pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bersyukur hari ini, dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus luar biasa. Kita percaya penyertaan Tuhan sangat sempurna setiap langkah hidup kita. Karena Dia rela mati untuk kita semua. Dan kita diberikan kemenangan untuk menghadapi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik dan terlalu baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari kita berdiri, lebih semangat lagi. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku
dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Amin. Semangat. Kali ini saya akan undang anak-anak kita remaja akan mengiringi kita untuk memuji Tuhan. Saya persilakan Jonathan, Brian, Kitara, Mirsya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama diiringi anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan bersama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya kemuliaannya disaksikan,
Oke, silakan. Silakan masuk ke ruang sekolah minggu. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Luar biasa. Kita doakan terus supaya anak-anak ini lebih sering lagi untuk memuji Tuhan. Sehingga generasi kita yang udah tua-tua ini akan bergeser. Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Satu pujian lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan yang selalu memegang hidup kita. Dan hanya Tuhan yang selalu memberi kekuatan dalam kita. Amin. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Dia menyertai selalu hidup kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan.
Siapkan hati kita. Tuhan akan melawat kita, memberkati kita, mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan sama-sama supaya kerinduan kita semua seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tuhan pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kiranya setiap kami ya Tuhan bisa merasakan kasih yang datang daripada-Mu. Kasih yang melampaui segala hati, pikiran, dan akal kami. Sehingga kami bisa bertahan, bahkan mengatasi kehidupan kami yang seringkali hanya dikuasai oleh keadaan. Bapa di surga, oleh karena itulah Engkau datang. Karena Engkau tahu manusia tidak akan pernah bisa survive hanya dengan mengandalkan keadaan dan dirinya sendiri. Harus ada satu kehidupan baru, yaitu orang-orang yang ditebus dan diperbarui di dalam rohnya. Sehingga kami bisa mengenal Engkau, kami bisa merasakan Engkau, sehingga damai sejahtera yang datang daripada-Mu berbeda dengan yang diberikan dunia. Sehingga Engkau mengatakan, janganlah takut dan gentar, percayalah kepadaku. Bapa di surga, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, yaitu keadaan kesaksian dari orang-orang yang percaya kepadamu, gereja yang percaya kepadamu, sehingga kami boleh mengukur diri kami masing-masing, bagaimana kami sudah melangkah bersama-Mu. Kuduskan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, kuduskan kami jemaat-Mu semua. Biarlah kami merasakan kasih sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memasuki bulan Oktober. Ya, Oktober, Agustus. Kecepatan. Tapi inilah ya, rasanya hidup ini kadang-kadang kita merasa berat gitu ya. Tapi kok ya bisa jalan terus gitu ya. Ya, saya seringkali menghadapi banyak tantangan-tantangan di dalam pelayanan gitu ya. Rasanya kok waduh sulit nembus gitu. Tapi kok ya bisa gitu ya. Nah inilah kalau kita belajar apa yang Tuhan mau tuntun dalam hidup kita. Pagi ini saya mau melanjutkan kisah dari para jemaat, yaitu jemaat Tesalonika. Dulu berapa minggu yang lalu Tesalonika 1 ayat 1 sampai ke 3 ke 4 ya. Nah, saya akan masuk lagi kita belajar. Mengapa? Karena ini jemaat yang ideal di mata Tuhan. Mereka itu bisa menjadi jemaat yang teguh, yang kuat, yang memilih Tuhan, bukan memilih keluar dari Tuhan di tengah tekanan hidup yang luar biasa. Nah, kalau semuanya itu serba baik, serba enak, ikut Tuhan itu gampang. Ya, kita mau bikin ibadah yang hebat kayak apapun juga, sekarang bisa. Kita bisa bayar penyanyi-penyanyi top, kita bisa musik-musikus yang bagus, kita bisa panggil pendeta-pendeta yang top, itu bisa kita nikmati. Ya, satu hari saya diundang khotbah di satu gereja yang sering mengundang saya, tetapi sekarang gedungnya udah baru. Ya, saya mungkin sudah pernah cerita.
wah layarnya itu melengkung saudara. Ya gerejanya sih nggak besar, ya jemaatnya sekitar 150-200 lah gitu. Tapi melengkung ya. Kemudian saya khotbah panggungnya juga tinggi, ya gedung mereka sendiri, ya, luar biasa toh. Sinodenya mereka bikin sendiri, ya karena dianggap sebagai sinode oleh pemerintah yang sedang menunggu, tapi sudah didaftarkan bahwa ini ada calon sinode baru gitu. Yang nanti kalau jumlahnya sudah lebih dari 5.000 orang baru dikasihkan. Tapi sekarang izin prinsipnya udah ada. Wah, luar biasa gitu. Nah, disitulah saya melihat saudara, mereka bisa melakukan semuanya. Karena memang isinya bos-bos semua. Gitu. Tapi sampai suatu saat di luar, saya itu biasanya kalau dulu ibadah di gedung yang lama yang sewa, itu kita ada makan-makan seperti ini. Tapi waktu itu bersih sama sekali, tidak ada gelas, tidak ada minuman. Saya tanya sama teman saya yang majelis sana, kok nggak ada lagi fellowship? Oh, pengurus mengatakan takut kalau nanti karpetnya yang baru, ketumpahan kopi, ketumpahan ini, jadi mereka nggak mau. Gereja harus bersih, nanti orang dibagi box, suruh pergi, suruh pulang. Fellowship-nya hilang, tapi mereka bisa membuat ibadah yang keren karena mereka bisa bayar. Karena itu nggak gampang. Apakah itu betul-betul menjadi umat yang betul-betul bertobat? Sulit. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 1. Saya mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Nanti dari ayat 4 sampai yang ke-8 lah kita akan belajar ya. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan satu keyakinan yang kokoh. Memang harusnya ini koma ya, bukan titik ya kalau di dalam King James saya baca. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Seharusnya ini menjelaskan tentang dengan kepastian yang kokoh itu, koma, memang kamu tahu gitu, harusnya gitu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ya, saudara, yang pertama saya ingin ajak saudara melihat di ayat yang keempat, Paulus mengatakan, kamu ini adalah orang-orang yang betul-betul bertobat sejati, menjadi orang-orang percaya. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini artinya dalam bahasa rohani bahwa mereka itu betul-betul umat yang dipilih, yang dikehendaki Allah menjadi orang percaya. Saudara, akan banyak orang yang datang ke gereja. Banyak orang yang mengaku percaya. Banyak orang yang bahkan ikut dalam aktivitas melayani, tetapi di mata Tuhan
bukan yang dipilih dalam pengertian. Mereka itu bukan orang-orang yang seperti yang dipilih dikehendaki Tuhan. Pertobatan mereka itu nyata. Karena dari apa? Perbuatan mereka. Pekerjaan iman dari ayat yang ketiga tadi. Usaha kasihmu dan keteguhanmu di dalam pengharapan. Kita harus melihat konteksnya bukan gereja yang seperti saat ini tenang, damai, ya orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa pilih ibadah. No, waktu itu mereka adalah orang-orang yang menjadi Kristen pun itu antara hidup dan mati pilihannya. Antara hidup dan yang mati. Ya, oleh karena itu sebagai bukti nyata Paulus mengatakan kamu itu dipilih Tuhan. Tuhan Yesus juga sering mengalami orang-orang yang sebenarnya tidak bertobat. Anda bisa lihat dalam kisah Tuhan Yesus. Satu hari ada apa? Mujizat 5 roti, 2 ikan. Betul? Yang makan berapa? 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka ingin menjadikan dia raja. Maka itu Yesus ngomong pada murid-muridnya, ayo cepat kamu pergi malam hari ini. Aku mau ke atas, aku mau berdoa, kamu pergi. Kamu naik kapal ke seberang. Murid-muridnya naik kapal. Kemudian Yesus berdoa di atas. Orang-orang di bawah kaki bukit ini menunggu dia. Kemudian yang terjadi murid-muridnya ditimbus gelombang, ya sehingga ketakutan. Yesus itu seolah-olah terbang, turun dan berjalan di atas air, ketemu dengan Petrus yang ketakutan. Petrus suruh jalan di atas air, dia melangkah tapi kemudian dia tenggelam, kemudian Petrus ditolong, kemudian mereka sampai ke ujung. Nah, orang-orang ini nunggu. Ketika pagi-pagi kok Yesus belum turun dari atas. Kemudian yang terjadi orang-orang yang dari seberang sana ketemu Yesus sama muridnya. Mereka lagi nyebrang ke sana ditanya, kamu ngapain? Nunggu Yesus, dia di sana. Oh nggak mungkin, kemarin malam di sana dia. Akhirnya mereka jalan kaki menyusurin danau Galilea gitu, jalan kaki bisa ya di daerah sana. Kemudian ketemu Yesus dan mereka dengan antusias mengatakan, Guru di manakah engkau semalam? Yesus ngomong, kamu nyari aku toh? Kamu nyari aku karena kamu itu lapar. Hanya demi roti kamu mau menjadikan aku raja. Dan kalau Anda baca dalam Yohanes 6, kemudian ayat 66, Yesus tuh ngomong keras sekali, akulah roti yang dari surga. Begini, 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 begini. Akhirnya mereka mengatakan, sejak saat itu banyak orang yang mengundurkan diri. Karena mereka tidak tahan dengan ajaran Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat, uji daripada sebuah iman yang percaya itu, bukan sembarangan asal kita itu menjadi bagian dari gereja. Tapi apakah kita betul-betul yang dikehendaki Tuhan? Orang percaya itu bisa pakai akal. Betul? Lihat gini. Wah, jadi orang Kristen tuh enak ya. Kumpulannya orang baik-baik, betul? Anakku harus jadi Kristen. Maka dia bawa anaknya ke gereja, ikut sekolah minggu. Pokoknya anakku harus baik. Ya anaknya kemudian bergaul, bertumbuh baik. Dia juga ada di gereja. Tapi itu akal. Jadi Kristen tuh enak ya. Karena kalau ketemu orang-orang lingkungannya bos-bos. Ada teman kita itu. Pindah gereja besar, ibu Stella tahu orangnya. Tetangganya dia. Itu supaya apa? Supaya bisa jualan. Apa itu Bu? Aksesoris gitu ya Bu ya. Dop, mobil gitu ya. Enggak gitu. Supaya dia cari orang-orang kaya kalau bisa. Dan seneng di sana. Saya juga punya temen gitu. Yang punya tur gitu. Tiba-tiba pindah gereja besar gitu. Sehingga Papa Rohani mengatakan, kamu ngapain ke sana? Aku ke sana supaya apa? Aku bisa gampang. Dan mereka dapatkan tur-tur rombongan ke Yerusalem itu banyak sekali. Dan dia di sana. Apakah itu keputusan ikut Tuhan? Itu betul-betul mencari firman. Bisnis. Bisnis, teman. Nah ini banyak sekali. Ikut Tuhannya juga karena emosi bisa nggak? Bisa. Cari gereja yang seneng, pujiannya hebat.
penyanyinya hebat. Jadi panggungnya itu betul-betul satu stage yang untuk performance, orang seneng. Nyanyinya juga bukan nyanyi, mendengarkan orang nyanyi, senang. Maka itu saudara, bagaimana saat ini, kalau kita lihat, yang dilayani kalau nggak hati-hati, kita sebagai gereja nggak hati-hati. Yang kita layani adalah orang-orang yang menginginkan kepuasan emosi atau cuma nakal. Tapi rohaninya enggak. Karena apa? Hidupnya juga nggak berubah. Ikut gereja juga nggak berubah. Maka itu janganlah heran kalau banyak saat ini menonjolkan gereja itu entertainment-nya. Isi khotbahnya motivator-motivator yang menggerakkan terus, berkat terus, diberkati terus gitu. Menghibur. Ya, semuanya itu bagus. Tapi sebenarnya hanya gereja itu jadi panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Kita hanya nonton, keluar nggak ngapain-ngapain. Keluar itu ya sudah, nanti balik lagi, cari lagi, balik lagi, dapat hiburan setiap minggu. Hidup itu bukan yang dipilih oleh Tuhan. Jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Karena mereka bisa percaya secara spiritual. Michael, hari ini kamu, mana Michael? Oh keluar, ya, anaknya. Dia mau menyerahkan anak. Ya, oleh karena itu nanti ya. Ya, nggak usah duduk aja, nggak apa-apa. Ya, artinya kalau kamu menyerahkan anak itu bukan otomatis anakmu itu kemudian jadi orang percaya. Kamu menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan leluasa bekerja dalam diri anakmu. Tetapi ingat, pertumbuhan dia nanti sampai kepada titik secara rohani, bukan akal budi, bukan hanya emosi, tapi rohaninya dia nanti akan percaya dan terima Tuhan Yesus di atas segala kondisi tantangan. Itu tugasmu. Ya, dan itu tugas gereja. Jadi jemaat Tesalonika itu adalah benar-benar telah dipilih Tuhan. Artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa mereka bisa begitu? Ayat yang kelima itu jelas sekali. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Injil disampaikan tentu dengan perkataan. Tetapi disertai dengan tanda-tanda kuasa Roh Kudus bekerja. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan pinter khotbah, pinter ngajar, tetapi bukan karena kita bergantung pada Roh Kudus, sulit sekali orang itu akan berubah. Rasul-rasul waktu itu diberi kuasa yang luar biasa untuk menunjukkan tanda-tanda dan mujizat. Dan memang itu terjadi. Waktu itu luar biasa tanda-tandanya. Rasul-rasul itu, ya, orang mati bisa bangkit, orang buta sembuh, orang semuanya itu bisa terjadi supaya mereka sebagai bukti bahwa mereka itu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka itu ada kekuatan dari Roh Kudus dan Anda tahu Paulus itu ketika mau sampai ke Tesalonika itu karena waktu berdoa. Itu dia melihat penglihatan ada orang di Makedonia, itu tempat daerahnya Tesalonika, yang memanggil datanglah kemari, datanglah kemari. Jadi Tuhan yang mengutus mereka untuk datang. Jadi itu memang tuntunan Tuhan, ya. Maka tidak heran perjalanannya itu luar biasa, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ada usaha pelayanan. Nah ini adalah tugas pemimpin rohani. Bukan hanya cuman khotbah. Bukan hanya cuman demonstrasi cari
kekuatan mukjizat dan sebagainya, tapi apakah kita ini teguh dengan satu kekuatan yang kepastian yang kokoh menyampaikan berita Injil dan dengan kesungguhan di dalam melayani mereka. Ada usaha Paulus dan teman-temannya untuk menghidupi Injil yang mereka beritakan. Menghidupi Injil yang mereka itu beritakan. Maka kita pikir saudara, kita berpikir sebagai orang dewasa. Apa sih yang sekarang dirindukan oleh jemaat? Yang diberikan gereja, yang dibutuhkan jemaat. Kalau saya lihat itu ya saudara, semakin lama kok justru banyak jemaat yang gak suka dekat dengan pemimpin rohani. Bergaul itu gak suka. Semakin besar gereja, semakin banyak orang yang datang. Satu kebaktian 1.000, 2.000. You pikir mereka itu bisa dekat dengan pemimpinnya? Dan pemimpinnya itu bisa bergaul erat untuk menghidupi Injil di hadapan mereka? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak mereka mengalami satu touch dari pemimpinnya? Nggak bisa. Tapi ya itulah yang diberikan. Semua itu, semua yang baik, indah, AC-nya, giniin pengkhotbahnya hebat. Semuanya itu antara jarak, antara jemaat dengan orang-orang pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan sekarang pemimpin pujian itu sudah artis semua. Booking di sini, di situ. Mereka itu kalau di gereja-gereja tertentu, jam 7 kebaktian, jam 4 pagi udah datang mereka. Pendetanya masih tidur, Pak. Tapi pemujinya itu sama pemain musiknya sudah jam 4 pagi sudah di absen. Karena apa? Mereka ingin perform dengan baik. Akhirnya itu menjadi sesuatu entertainment. Sekarang itu ibadah bukan dikatakan pemimpin liturgos. Liturgos bukan. IO sekarang. Event organizer. Itu yang ngatur jemaat, ngatur ibadah dengan cara nanti dancingnya gimana. Itu diatur. Seperti entertainment. Kalau orang tanya, itu kebutuhan saat ini Pak. Kalau enggak, itu orang enggak datang. Saya kira enggak salah itu. Tapi yang penting, apakah ada kedekatan antara pemimpin rohani dengan jemaatnya. Di sini dikatakan bahwa mereka bisa bertobat sebab Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kepastian yang kokoh, dan mereka melihat usaha dari para pemimpin-pemimpin rohani memastikan bahwa mereka bisa dilayani dengan menghidupi Injil. Kita mikir, apakah ini terjadi dalam zaman sekarang? Dan apa yang dilakukan mereka? Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kadang saya berpikir, keteladanan apa ya yang harus saya lakukan? Keteladanan apa? Saya berpikir, saya ini sehari-hari pelayanan di Hagai. Di Hagai itu keteladanannya satu, menghormati orang, dan pelayanan itu betul-betul memberi, tidak mengharapkan untuk menerima. Jadi sudah biasa orang di Hagai itu. Ngajar itu, dari pagi bisa 1 hari itu 4-5 jam itu ngajar. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari berturut-turut. Maaf ya, persembahan kasihnya kadang-kadang lebih sedikit dari sekali khotbah di satu gereja. Kadang-kadang nggak diberi, ditelepon dulu. Saya nelpon, bro, ini ada pelayanan di kota ini.
lu bisa khotbah nggak? Bisa ngajar nggak? Oh bisa, tapi tolong pertimbangkan ya, ini nggak maksa. Kalau you siap, karena siap tidak siap itu nggak masalah. You nggak siap, yang lain siap. Yang lain nggak siap, you siap. Nggak ada PK. Mereka udah ngomong nggak ada PK. Jangan ngomong sekarang. You ngomong, nanti setelah you doa, you kabarin. Seringkali juga saya ngomong, ini kembali kami ada di SOE minggu depan. SOE itu nggak ada duit buat bayari tiket, tapi mereka kepingin sekali untuk diajar. Saya katakan, nggak ada duit buat tiket, nggak ada PK. Jangan ngomong dulu, nanti kalau oke baru ngomong. Kalau enggak masalah. Karena belum tentu setiap orang itu selalu siap. Gantian kita. Telepon, Pak saya siap. Saya siap. Bahkan tiket nggak apa-apa Pak, saya sudah siapkan diri. Ini untuk STT ya? Iya, saya siap. Bahkan dia bilang, Pak saya datang. Saya sumbang sekalian untuk membersihi ruangan-ruangan itu. Dicek dulu aja Pak, kita kirimkan duitnya. Sampai gitu. Sudah biasa kami. Jadi keteladanan itu buat saya udah nggak masalah gitu. Pelayanan tuh nggak pernah mikir untuk dapat. Pelayanan itu betul-betul memberi, titik. Nggak ada komanya. Tapi keteladanan itu harus dibangun. Ya, menghargai orang dan sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang ini, orang Tesalonika ini dalam keadaan kalau milih Tuhan yang mereka nggak kenal, milih Tuhan yang mereka nggak pernah tahu, itu Tuhannya dulu itu lahirnya dan mati hidupnya itu di Israel. Sekarang kemudian mereka harus percaya, mereka nggak pernah kenal. Kalau itu orang lokal, nabi lokal, masih mending mereka bisa ngerti. Mereka nggak sama sekali nggak kenal, sama seperti kita. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka kenal dulu yang memberitakan Injil. Orang-orang ini berbulan-bulan bergaul dengan mereka. Dari pergaulan itu, mereka baru ngerti mengapa orang-orang itu mau. Karena orang itu ternyata meniru gurunya yang mereka tidak pernah lihat, yaitu Yesus Kristus. Dari situ mereka kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Dan di situ tanda-tanda konfirmasi, mujizat dan sebagainya terjadi. Tetapi yang mereka lihat sehari-hari, keteladanan. Maka itu nanti ya, istri Michael, anakmu sudah gede, anakmu ke sekolah minggu itu harus. Tapi yang membuat mereka percaya, sebenarnya hidup kita sendiri. Hidup kita inilah yang membuat anak kita percaya kepada siapa kita percaya. Ada satu kisah yang bagus. Ada seorang penginjil di India, namanya George Maxwell Gordon. Dia seorang misionaris yang ditempatkan kemudian berpindah-pindah sampai ke daerah Punjab. Nah, seperti biasa dia di sana, kemudian dia ingin belajar bahasa lokal, bahasa Punjab. Nah, dia mengundang seorang pemuda yang pinter, ya, yang bahasa Inggrisnya bagus karena mereka jajahan Inggris, supaya anak itu mengajari dia bahasa Punjab sehari-hari. Orang itu ketika ditanya minta tolong si George ini, tolong ajarkan saya supaya saya bisa berbicara bahasa lokal Anda. Orangnya cuma ngomong gini, tidak sahib, tidak tuan, saya tidak akan mau. Mengapa? Saya bayar. Kamu cuma ngajarin saya bahasa Punjab. Udah no way. Mengapa kamu nggak mau? Saya menghormati Anda, orang itu ngomong. Tetapi saya tidak akan dekat dengan Anda. Mengapa Anda tidak mau dekat dengan saya? Saya tidak bermusuhan dengan Anda, orang itu ngomong. Tetapi saya lihat dan saya dengar. Setiap orang India
yang bergaul dekat dengan engkau pasti jadi Kristen. Setiap orang India yang dekat dengan engkau pasti jadi Kristen. Sampai dia ngomong, aku nggak mau dekat sama kamu. Karena kalau aku dekat, aku jadi Kristen. Misionari ini adalah orang yang memang seperti Paulus menghidupi keteladanannya. Kadang-kadang melihat itu takut saya. Sebagai dinobatkan sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani itu membuat saya gentar juga. Apa sih yang bisa saya teladankan kepada orang-orang? Kita bisa pandai khotbah, kita bisa ini semuanya. Tapi ternyata kalau kita nggak bisa jadi teladan, semuanya itu mentah. Sebelum kita bisa memberitakan kabar baik Injil, hidup kita ini adalah kabar baik itu sendiri. Sebelum engkau dan anak-anakmu menjadi percaya kepada kabar baik, engkaulah kabar baik buat mereka. Kalau engkau bukan kabar baik buat mereka, semua yang dikatakan kita omong kosong semua. Maka banyak anak itu yang udah besar menjadi free thinker. Kalau istilah sekarang modernnya berpikir bebas. Sebenarnya apa? Gak percaya sama Tuhan kita. Itu titiknya. Tapi mereka ibadah, iya mereka menghargai. Tapi pada satu titik ketika mereka mandiri, mereka hilang. Tidak pernah percaya. Maka itu Petrus mengatakan, ingat perbuatanmu. Supaya orang itu nanti melihat. Ingat perbuatanmu. Sehingga pada saat Allah melawat mereka, mereka percaya. Pada saat Roh Kudus bekerja, mereka ditangkap. Karena mereka tahu bahwa mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan melalui orang-orang ini. Jadi kita sendiri perlu menjadi teladan. Jadi orang Kristen itu seperti apa sih? Kalau papa mama jadi orang Kristen, nggak beda dengan papa mama teman-teman saya yang bukan Kristen. Bahkan sometimes mereka lebih baik. Gimana? Ada seorang penginjil yang mau dikirim ke Amerika Latin. Nah, sebelum dia berangkat, dia mau lihat di Amerika itu yang terkenal, orang-orang yang hebat kehidupannya adalah orang saksi Yehova dan Mormon. Pergilah dia beberapa bulan ingin praktek melihat kehidupan orang Mormon ke Salt Lake City. Itu pusatnya gerakan Mormon di sana, gitu ya. Ketika dia berapa bulan di sana bergaul dengan orang-orang Mormon, dia nggak jadi penginjil Kristen. Dia menjadi penginjilnya Mormon. Ditanya sama orang, kamu kok nggak jadi berangkat? Nggak, aku sekarang jadi orang Mormon. Kenapa? Gua nggak pernah lihat kehidupan Kristen seperti yang ditunjukkan oleh orang Mormon. Padahal orang Mormon itu tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya pernah ketemu orang Mormon luar biasa. Saya naik bus di New Zealand, di Auckland, saya lupa, saya mungkin pernah cerita ya, ngetap itunya apa, busnya nomor berapa, gitu kan, udah pakai HP. Jadi saya mau pergi satu tempat, saya nggak tahu berapa stasiun halte lagi saya harus turun, saya bingung. Hanya saya tanya ke drivernya, saya setir gitu, pada berhenti, sorry saya mau turun ke daerah ini gimana? Dia bilang, I don't know. Waduh saya bingung. Tiba-tiba ada bapak-bapak berdiri gede gitu. Kamu mau kemana? Oh saya mau ke Westfield sini-sini. Oke, don't worry. Saya lewat kok. Nanti kita turun sama-sama. Aduh thank you banget ya. Mulai ngobrol. Ternyata orang Mormon. Ya kalau nggak salah pernah di Medan atau gimana. Tapi bahasa Inggris semuanya dia. Masih udah lupa. Tiba-tiba dia ngomong, itu rumahku. Loh rumahmu lewat ya. Kok lewat? No problem. Karena aku mau nganter kamu. Oke lah, sudahlah. You nanti satu di halte yang tepat saya turun, saya jalan sendiri. Don't worry. Ganti naik bus turun kok lama. Ya bayar dia bayar sendiri, saya bayar sendiri. Sampai turun,
Sudah ini haltenya, oke thank you. Nah. Aku antar kamu. Masuk sampai ke mallnya di depan toko. Ini loh mallnya. Terus saya ngasih salaman, nggak mau salaman. Dia rangkul. Kami nggak pernah salaman. Kami berpelukan. Tanda kami bersaudara. Ayo ngopi dulu yuk, aku bilang itu. Saya nggak minum kopi. Saya nggak minum teh. Mereka begitu percayanya, tidak makan aneh-aneh, tapi hidupnya luar biasa. Kalau saya itu belum punya Tuhan, mungkin ikut mereka gampang sekali. Nah, saudaraku sekalian, Paulus dan teman-temannya itu, mereka menghidupi Injil dengan ajaran-ajaran yang baru, yang berbeda dengan penyembah-penyembah berhala. Mereka mengajarkan monoteisme, satu Allah. Mereka mengajarkan monogami, bukan poligami. Mereka mengajarkan hidup yang benar. Mereka mengajarkan kasih. Saya berpikir, merenungkan, apa ya sekarang itu kita itu menghidupi ajaran Tuhan enggak sih? Ternyata kalau saya ngomong, ternyata enggak loh, saudara. Bahkan antar gereja itu enggak ada hubungan sama sekali. Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus? Anda baca di dalam Yohanes 13, saya cara ini. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini muridnya Yesus? Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, apa? Semua orang akan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Cobalah, saya berpikir saudara, apakah bukan di dalam gereja, antar gereja, itu saling mengasihi enggak? Justru di titik inilah iblis itu bekerja luar biasa. Melalui orang-orang yang berdedikasi untuk gereja, orang-orang yang mengasihi gerejanya, iblis itu bekerja luar biasa. Kalau Anda lihat saat ini, ada kesombongan antar gereja. Kesombongan antar gereja. Contohnya apa? Paling gampang ya. Orang narik-narikin, ini satu orang pindah. Ya, ini saat ini ada fenomena yang ada gereja yang bertumbuh pesat di setiap kota. Ya, saya nggak usah sebut, tapi kalau dalam pembicaraan Anda tahu yang saya sebut karena contohnya ada. Kemudian orang ini pindah. Nah, orang pindah ini itu terus-menerus ngajakin teman-temannya untuk pindah ke sini. Ini di luar kota. Bahkan setiap Sabtu itu di tempat kota itu, yang namanya di salah satu kafe yang ya franchise gitu ya, yang cukup terkenal di setiap kota ada, mereka itu duduk mengundangin teman-temannya, kemudian ngomong, hebatnya gereja yang baru, udahlah pindah aja gitu. Nah, waktu mereka datang, nanti ke sana, ada foto bareng, kita ada foto bareng ya, tapi foto itu sengaja diekspos supaya dibaca oleh teman-teman gereja yang sana. Nah, mulailah, ini pindah sana, pindah sana gitu. Terus menerus saudara. Dan ini setiap tempat itu digitukan. Dan mereka bangga bahwa mereka gereja yang bertumbuh diberkati. Saya katakan iblis itu. Saya katakan kepada mereka di mimbar waktu saya datang ke sana, itu pekerjaan rekan-rekan kita, itu iblis. Memecah belah gereja.
Saya pernah katakan, saya pernah 14 tahun yang lalu di sini ketika gereja Anda pecah. Saya tidak pernah sekalipun mengajak orang sana balik ke sini. Satu pun tidak akan pernah. Dan tidak pernah saya lakukan. Karena saya anggap sama-sama gereja. Satu pun nggak pernah saya undang untuk balik. Padahal mereka pisah. Akhirnya balik-balik sendiri secara alamiah bukan karena undangan. Karena saya katakan saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Saya tidak mau memecah-mecah tubuh Kristus. Ini ada satu lagi yang baik. Tadi kan niatnya nggak baik karena bodohnya dia. Ini ada satu lagi yang baik tapi juga bodoh. Bikin persekutuan, komsel. Udah jelas ini jemaatnya sana tapi temen. Gak apa-apa main sini aja. Ya mereka main lah gitu. Kemudian habis komsel kan anak-anak muda makan gitu. Di video, di foto gitu ya. Main basket bareng diajak. Terus apa? Nama-nama itu semuanya di absen. Kemudian di dalam Instagramnya di tag satu-satu. Nah si A ini dan si B ini dari gereja ini yang aktif di sana. Ketika Instagramnya dibuka temannya ada tag dari itu. Mereka ibadah di sana. Geger. Mereka mengatakan kan gak apa-apa. Saya katakan gak apa-apa. Asal jangan punya niat untuk memprovokasi. Itu sama-sama tubuh Kristus. Lu jangan mikirin ngambilin, cari yang di luar, yang belum percaya, itu banyak. Ngapa kok ngambilin? Itu terus terjadi. Maka itu saya katakan, ketika Tuhan mengatakan ini perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi, justru di titik inilah iblis bekerja. Kelihatannya ini besar, ini tarik sini, tarik ini, nanti besar. Kelihatannya bagus, tapi itu pekerjaan iblis luar biasa. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Saya tidak pernah juga ingin membilang, oh kamu harus balik sini. Tidak. Kalau engkau di sana diberkati, engkau menjadi hebat. Puji Tuhan. Kalau ada orang yang lebih hebat dari kita untuk Tuhan, puji Tuhan. Yang penting kita belajar melayani dengan baik. Mari kita pikirkan, di mana posisi kita saat ini. Apakah kita menjadi teladan? Kemudian apa yang dikatakan di situ, di dalam ayat yang ke-6 itu. Bahwa di dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang-orang Tesalonika ini percaya bukan sekedar percaya. Mereka berani bayar harga. Untuk ikut Tuhan, nggak mungkin nggak bayar harga. Untuk ikut Tuhan, itu pasti ada yang hilang dalam hidup kita. Tapi, seringkali, ingin menjadi umat, ingin menjadi jemaat, itu biasanya yang kita cari untungnya apa. Untungnya apa kalau aku ke sana? Untungnya apa kalau aku ke sini? Untungnya apa kalau aku di dalam sini? Yang dipikir untungnya aja. Bayar harganya enggak ada. Jemaat Tesalonika bisa memilih untuk kembali menjadi penyembah berhala dan hidupnya pasti lebih enak, atau tetap di dalam Kristus. Mereka dianiaya, mereka rugi, kesempatan bisnis hilang, mungkin pekerjaannya hilang, mungkin mereka menderita kelaparan, bahkan mungkin mereka harus mati untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya, bayar harga. Ada enggak yang kita bayar harga untuk keputusan kita mengikut Yesus? Itu kita pikirkan. Ada nggak yang kita bayar? Misalkan salah satu pacaran tapi nggak seiman dan tidak mau menjadi seiman, pisah, itu bayar harga. Bukannya kemudian ya kompromi deh, kompromi udah nanti diberkati pakai cara Kristen, diam-diam di sana berkati dengan cara yang penting kan cinta. Bohong.
Bisnis juga begitu. Berani nggak kita benar di hadapan Tuhan tapi rugi di hadapan manusia? Itu juga bayar harga. Pilihan-pilihan hidup itu bayar harga. Mari kita pikirkan, kita udah bayar apa? Yang kita korbankan. Bukan sesuatu yang banyak kita korbankan sedikit. Justru yang kita punya sedikit yang kita lepas, itu yang paling berharga. Oleh karena itu saudara, ayat ke-7 dan 8 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi sekali lagi, firman itu bisa menyebar melalui sikap hidup yang diubahkan oleh Tuhan dari orang-orang percaya. Maka pergumulan kita, Michael dan istrinya juga nanti, kalau kamu nanti anak muda gede, untuk ikut Tuhan itu bukan karena didoakan di sini. Untuk ikut Tuhan itu firman Tuhan bergema dalam hidupmu. Amin. Dan sekarang nggak gampang saudara jadi orang Kristen. Banyak orang statusnya Kristen. Tapi saya sudah menjajaki nih ya, anak-anak muda. Anak-anak teman saya itu pemain-pemain basket. Masuk di sekolah-sekolah yang memang mencari pembakat-pembakat basket. Anaknya perempuan itu agak tomboy. Itu tahu saudara, di dalam tim-tim wanita basket-basket yang ada di asrama-asrama sekolah, sudah berkeliaran orang-orang yang lesbian, yang mau mengambil anak-anak itu. Yang homo juga ada, yang gay juga ada. Di grup-grup basket, di grup olahraga itu jadi dipakai. Jadi anak-anak muda sekarang kelihatannya baik, kelihatannya gini, tapi gay. Ada yang kita baik tapi lesbian. Dari mana? Dari pergaulan mereka. Dan maaf, itu sekolah Kristen. Lolos, saudara. Sampai dinasehati betul-betul sama pelatih-pelatihnya. Hei kamu anak perempuan, jangan sekali-kali yang laki-laki juga mandi bareng. Sesama jenis pun sekarang kamu akan dimakan oleh sesama jenismu. Itu dunia kita, dunia Kristen. Kalau nggak hati-hati, bablas semuanya. Ntar cucu kita tiba-tiba nikah antara Adam dengan Stephen gitu. Lu kaget gitu loh ya. Antara apa? Shirley dengan siapa? Olive gitu loh. Wah gitu. Di Amerika udah biasa, di sini enggak. Tapi itu akan terjadi karena dunia sedang rusak. Hanya ketahanan melalui keteladanan iman dari hidup kita lah yang membuat anak-anak itu bisa lolos. Saudara, mengapa banyak gereja yang kebobolan? Banyak penginjil-penginjil barat ke Indonesia melayani dengan sepenuh hati. Anak-anaknya setelah SMA dibawa balik ke Amerika. Bapak ibunya 20-30 tahun di sini, anak-anaknya bertumbuh di sana. Bapak ibunya balik pensiun, anak-anaknya sudah lesbian dan gay. Bisa ngomong apa sekarang pendetanya? Anaknya sendiri. Karena mereka lepas dari perlindungan Bapak Ibu. Keteladanan hidup itu nggak sempat dinikmati oleh anak-anaknya. Jemaatnya baik, anaknya kacau. Karena dipisah dari orang tua. Nggak pernah mengalami keteladanan di tengah pergumulan jemaat. Karena itu berhati-hatilah. Maka kita harus belajar menjadi teladan yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, mari siapkan diri. Pak Heri.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Demikian Tuhan membuang setiap dosa dan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubilah. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Saya undang para kasih-Mu pelayan. Bapa. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pimpin hidup kami ya Tuhan, untuk menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Yaitu umat yang mau mendengarkan firman-Mu dan percaya. Umat yang hidup baru oleh karena tuntunan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, hidup ini semakin lama, semakin jahat. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Semua manusia akan hancur di dalam jalan kebaikan mereka. Hanya kebaikan dan kebenaran di dalam Yesus Kristus yang akan mampu menebus kami, membuat kami memiliki kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Kami percaya Engkau datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Karena tidak ada jalan lain untuk menebus kami. Kalau pagi hari ini kami mengingat akan karya-Mu Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan kami dengan satu kepastian yang kokoh. Bahwa Engkau ingin kami mengalami hidup yang baru Tuhan. Yang sudah Engkau basuh, di mana Engkau tidak melihat, mengukur segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau memberikan pengampunan dalam Yesus Kristus. Dan hidup yang baru oleh karena Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan.
Agar setiap hati menginginkan persekutuan ini. Setiap hati ingin diperbarui Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Supaya kami semakin teguh Tuhan. Dan kami selalu diingatkan. Bahwa hidup kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan hidup kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau ingin membuat hidup kami berharga. Kuduskan kami. Dan biarlah Engkau memberkati roti dan anggur ini sebagai representasi daripada tubuh yang Kau bagi-bagikan dan darah yang tercurah seperti firman-Mu mengatakannya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, biarlah kami boleh menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita ambil waktu saat teduh secara pribadi sejenak. Ingatlah bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Supaya kita mengingat akan kematian Dia bagi kita. Dan ingatan kita akan kematiannya yang menebus kita. Sampai Dia datang kembali yang kedua. Jangan sampai di dalam hidup ini kita melupakan Tuhan. Yang menebus kita dengan kematiannya. Hanya itulah yang bisa menempatkan kita kembali menjadi anak-anak Allah.
bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan besar dan baik kita. Bapa, ampuni kami. Seringkali kami tidak membutuhkan Engkau. Seringkali kami melupakan Engkau. Seringkali kami tidak memerlukan iman kepadamu. Karena kehidupan ini bisa kami pakai sendiri ya Tuhan, dengan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami berseru kepadamu, kami membutuhkan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara kita angkat roti ini. Kita ingat ketika Yesus sebelum disalibkan pada malam hari itu, Dia membagikan roti dan anggur dan bersabda. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Di tangan kita juga ada roti yang Tuhan mengatakan, inilah tubuhku. Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuatkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kita juga ada anggur dari cawan Tuhan. Dan Dia memerintahkan untuk kita meminumnya, dan inilah darahku yang tercurah. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami. Teguhkan kami Tuhan. Di dalam ikatan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kami. Itulah yang mengubah hidup kami. Itulah yang membuat kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Bila nyata kuasa-Mu bekerja dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang menginginkan betul-betul Injil itu nyata hidup di dalam setiap pribadi kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa mengasihi kembali. Biarlah kami bisa menyatakan kebenaran-Mu di atas semua tekanan dunia. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang memiliki kuasa oleh karena Roh Kudus. Biarlah Kau memberkati setiap pribadi anak-anak-Mu di dalam kesehatan rohani, jiwani dan jasmani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami sudah diberkati. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir. Mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama.
sebagai penyembahanmu yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Anak-anakmu datang mengkhususkan persembahan persepuluhan mereka ke dalam tangan kasih anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap bidang pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Bapa di surga, kiranya persembahan ini menjadi satu bukti bahwa mereka bersandar hanya kepadamu, Tuhan. Oleh karena itu seperti janji-Mu, bahwa tingkap-tingkap langit surgawi dibukakan. Tidak ada hal yang membatasi Tuhan. Semua yang Tuhan siapkan untuk mereka akan mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kualitas hidup anak-anak mereka. Apa saja yang boleh mereka lakukan, kerjakan, di dalam Tuhan akan menghasilkan. Kau memberkati setiap rumah tangga, setiap meja-meja makan Tuhan berkati. Setiap kesehatan anak-anak-Mu, baik rohani, jiwani dan jasmani mereka. Kau melindungi mereka semua sesuai dengan janji-Mu. Kau memberikan mereka berkat dan kuasa untuk menikmati berkat itu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persepuluhan ini. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Dan saat yang bersuka cita pagi hari ini, keluarga Bapak Michael akan menyerahkan putranya. Saya undang maju ke depan. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Sekali lagi mari, cepat bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Michael Chenley, anak pertama lahir lancar. Tahu nggak dengan anakmu digendong ibu gembala, tahu? Kamu bakal punya 4 lagi juga. Siap? Berbahagia ya, tadi semua ibu-ibu seneng banget dengan anak ini. Ya, semua. Tapi yang lebih senang itu Tuhan. Kalau anak ini boleh diserahkan kepada Tuhan. Karena anak ini adalah titipan Tuhan. Amin. Matius 19 ayat 14 mengatakan demikian.
Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak ini adalah anak-anak yang diberikan Tuhan, dan Tuhan mau mereka tetap memiliki hak kerajaan surga. Jangan sampai kita menghalangi, termasuk orang tuanya. Ya, jadi betul-betul Anda memastikan dengan Anda menyerahkan ini, campur tangan Tuhan akan luar biasa. Mari kita sekarang berdoa. Ayo kita berdiri sekarang sambil angkat tangan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini, kedua anak-Mu yang berbahagia, yaitu Michael Lee dan Chen Lee. Mereka setelah Engkau karuniakan seorang putra yang bernama Gretchen Darrell Lee. Mereka percaya semua itu adalah milik Tuhan. Anak ini adalah datang untuk dititipkan kepada kedua anak-Mu ini. Untuk dididik, untuk diperkenalkan kepada Allah. Dan takut akan Allah. Dan anak ini menjadi anak yang beriman kepadamu. Dan kami berdoa biarlah dia menyenangkan hati Allah. Hati kedua orang tuanya. Hati dari keluarga besarnya. Dan hati dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu kami membutuhkan berkat-Mu Bapa. Kami berdoa anak ini dalam urapan yang datang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ya Bapa, bila Gretchen mendapat anugerah yang datang langsung daripada-Mu. Kiranya kasih karunia Allah, kiranya kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan penyertaan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai anak ini terus bertumbuh besar, dewasa, tetap menyertai dia. Engkau memberkati anak ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus secara pribadi masuk dan menyertai anak ini dalam bertumbuh dewasa. Kau memberkati dia dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang sempurna, dan penyertaan-Mu. Hamba berdoa bagi kedua anak-Mu, Michael dan Chen Lee. Mereka beriman kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam mendidik dan menumbuhkan gereja. Tuhan terus berkarya melalui mereka. Berkat-Mu akan melimpah, supaya anak ini juga betul-betul bertumbuh seperti yang Kau kehendaki. Menjadi anak pilihan Tuhan yang berkenan kepada-Mu. Kami menyerahkan keluarga besar ini, yaitu Michael Lee, Chen Lee, dan Gretchen. Di dalam anugerah, di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan dong. Kita jadi saksi, silakan duduk. Pak Tommy boleh foto dulu Pak? Mari Pak Tommy. Sama Ibu. Bu, di Foto tengah, berempat. Ibu di sana, saya di sini. Sini tengah-tengah sini. Oke, silakan duduk.
Baik, kita akan lanjut lagi, kita akan berikan persembahan. Saya mengundang Pak Rinas boleh maju ke depan untuk berdoa. Oke. Sebelum memberi, mari kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Injil punya kuasa. Injil menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, ajar kepada kami Tuhan. Untuk tahu memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Sepatutnya Tuhan, kami akan mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Doa kami Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, jadikan semuanya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Allah bangkit bersoraklah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita berdiri sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau telah melawat kami anak-anak-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang begitu indah untuk menegur kami sebagai anak-anak-Mu. Biar kami lebih taat lagi akan Engkau ya Tuhan. Biar kami lebih setia lagi mengikut Engkau. Biar kami banyak mengerti akan firman-Mu. Biar firman-Mu yang beritakan ini ya Tuhan, biar tertanam di hati dan pikiran kami, biar bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak jauh dari Engkau, Tuhan selalu memegang kami ya Tuhan. Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Selalu biar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Selalu Tuhan hadir di dalam rumah tangga mereka maupun dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Biar selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, jauhkan dari yang tidak Kau inginkan, semua pergaulan maupun apapun yang tidak berkenan. Tuhan, singkirkan semua ya Tuhan. Tuhan, beri kekuatan pada kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, topang kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan biar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa semua yang tidak hadir pada pagi hari ini, di mana mereka berada. Tuhan, ingatkan mereka, biar mereka lebih setia lagi mencari Engkau. Biar mereka ada kerinduan mau mencari Engkau. Biar mereka juga, Tuhan, beri pengertian pada mereka. Yang sakit juga Tuhan lawat mereka. Tuhan, jamah dengan bilur-bilur-Mu. Yang dalam permasalahan rumah tangga, Tuhan,
beri sukacita dalam kehidupannya. Yang telah menjauh, Tuhan tarikan mereka kembali. Tuhan, apapun yang mereka hadapi dalam masa-masa ini ya Tuhan. Tuhan beri jalan keluar semua. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Tuhan dengar doa-doa kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga sehati berdoa untuk Pak Kris yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia di mana dia memberitakan biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan beri dia kesehatan yang sempurna. Beri sukacita juga ya Tuhan, rumah tangganya, anak mantunya juga ya Tuhan. Dalam naungan-Mu ya Tuhan. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa semua para pelayan-pelayan-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, beri hikmat selalu pada mereka. Tuhan jauhkan dari yang tidak Kau inginkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Yang masa kecil ini ya Tuhan. Tuhan yang mendidik mereka. Tuhan yang menjagai, melindungi maupun di sekolah maupun dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Biar mereka mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Michael dan istrinya yang telah menyerahkan anaknya ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Mereka taat, mereka patuh pada-Mu ya Tuhan. Pimpin dalam rumah tangganya ya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan. Biar selalu berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk makanan yang telah tersiap ya Tuhan. Kuduskan makanan ini biar menjadi kesehatan kami yang sempurna Tuhan. Beri makan pada orang-orang juga seperti Tuhan beri makan pada kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami usai dari tempat sini, kemanapun kami berada, dalam perjalanan apapun kami, dimanapun kami berjalan, Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami, melindungi kami, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Semua dalam naungan-Mu, dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan dengar doa kami pada siang hari ini yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.